Seakan-akan apa yang saya lakukan beserta teman-teman seakan-akan sesuatu yang hina. Tidak, saudaraku. Percayalah, kami rakyat Republik Indonesia cinta terhadap penegakan hukum. Kami sayang terhadap kepolisian, kami sayang kejaksaan, dan juga kami sayang kepada kehakiman. Maka kami bergerak berdasarkan hati nurani. Kita berjuang secara murni. Dalam hal ini yang paling pertama adalah perjuangan terhadap 7 terpidana kasus Cirebon, dan kemudian juga pengungkapannya secara transparan, dan berikutnya adalah mungkin hal-hal lain, kasus-kasus lain pada saat itu sampaikan bahwa kita akan terus memperjuangkan hal-hal yang seperti ini. Kalau memang ternyata dalam secara analisa itu masuk ke dalam analisis kita bahwa itu perlu atau wajib untuk kita perjuangkan. Anggota DPR RI untuk membuka secara press conference mengenai tim sus ya yang sudah dibentuk oleh Mabes Polri. Bentukan Pak Kapolri ini sampai sekarang kita tidak tahu apa hasilnya, dan itu juga masuk tuntutan. Dan kami juga meminta agar anak-anak 7 terpidana itu dibebaskan karena banyak bukti-bukti yang menyatakan mereka tidak bersalah. Selanjutnya kami juga meminta kepada DPR RI untuk memanggil Pak Kapolri berkaitan dengan adanya oknum penegak hukum di masa itu dari kepolisian yang namanya Ibtu Rudiana ya, yang dianggap menyalahi SOP karena menangkapi anak-anak tanpa sprint, apalagi dia adalah kanit narkoba tetapi dia berlagak seperti reskrim. Inilah yang kita harapkan ada perbaikan di tubuh Polri. Dan tentu harapan kami Ibtu Rudiana ini dikasih ketegasan, dikasih hukuman berat seberat-beratnya. Itu yang kami harapkan. Dan masih ada, intinya ada 7 poin semuanya. Mungkin seperti itu, yang lainnya ya tolong dilurus-luruskanlah Bang Solman. Yang paling esensi juga dalam apa yang kita mintakan ataupun tuntutkan, bahwa kami meminta atau kita semuanya meminta supaya kasus Vina ini benar-benar diungkap secara tuntas, secara transparan, sejelas-jelasnya, seklir-klirnya. Dan ini yang akan merangkum semua hal perihal yang teman-teman sebenarnya selama ini banyak khawatirkan, banyak mungkin bertentangan ya. Jadi begitu kita meminta pengungkapan kasus ini sejelas-jelasnya, dan itu direspon oleh DPR RI dalam hal ini Komisi 3, maka yang namanya keadilan buat Vina itu juga sudah kita terwakilkan. Dalam hal kalau memang ternyata ini kasus pembunuhan, nah itu pasti kita akan melihat bahwa DPO ini dikatakan ada DPO, ya itu harus segera ditangkap, segera diungkap yang DPO ini pelakunya. Ya namanya ini akan diungkap sejelas-jelasnya, namanya ini akan diproses sejelas-jelasnya. Oh ya, satu lagi Bang Faktual, itu kita meminta adanya tim investigasi, tim investigasi dari DPR RI ya. Kita meminta dibentuknya tim investigasi dari DPR RI gitu. Nah, ini mereka lah yang akan nanti kerja bersama dengan aparat-aparat yang terkait untuk mengungkapkan kasus ini setransparan mungkin, seterang benderang mungkin. Termasuk juga tentang mengenai keterlibatan Ibtu Rudiana yang diduga melakukan penyidikan yang tidak sesuai dengan SOP. Itu kan juga sudah termasuk di dalamnya ya. Nah, yang secara khusus tadi itu kita meminta pengungkapan hasil investigasi ya, yang Bang Faktor tadi sampaikan, yang telah dilakukan, yang telah dibentuk oleh Mabes Polri dan kemudian telah melakukan investigasinya.
Nah, ini yang kita belum mendapatkan informasi jelas mengenai hasil tersebut. Saya lihat juga tonton beberapa video dari pengacaranya 7 terpidana Jutek Bongso. Mereka pun juga meminta itu diungkapkan apa sih hasil investigasi dari Polri. Masa kalau kata Bang Firdaus sudah membuang-buang uang negara, membuang-buang uang APBN, kerja, turun ke Cirebon, kesana kemari, tapi tidak ada pengungkapan hasilnya. Nah, ini kan suatu menyia-nyiakan dana pemerintah, menyia-nyiakan uang negara gitu, menghambur-hamburkan uang negara kalau tidak ada hasil yang diungkap gitu. Dan hasilnya itu kan itu sangat perlu untuk digunakan sebagai alat. Nah, alat untuk apa ya? Alat untuk mengungkapkan seperti apa sih sebenarnya kasus ini. Kalau memang ternyata itu adalah pembunuhan, ya harus diungkap. Yang 3 DPO-nya ini, kalau ternyata itu adalah laka, ya harus disampaikan, diproses ulang. Termasuk siapa yang selama ini ternyata ada oknum-oknum yang berbuat salah, menyalahi prosedur, menyalahi kewenangan, dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman itu ada 3 pilar, 3 instansi penegakan hukum yang jelas-jelas kita minta kepada Bapak yang terhormat di DPR RI, secara khusus Bapak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3. Yang pertama itu instansi kepolisian, kemudian instansi kejaksaan, dan instansi Mahkamah Agung. Dan bahkan kita juga meminta untuk dipanggilnya Menteri HAM agar supaya memberikan tanggapan, atensi, perhatian dengan adanya dugaan 7 terpidana ini mengalami siksaan berat atau pelanggaran HAM pada waktu mereka dalam proses penangkapan ataupun dalam proses penahanan ya. Nah, itu yang kita juga mintakan. Jadi sebenarnya gerakan kita ini gerakan yang sudah menyeluruh ya. Saya berkali-kali sampaikan bahwa sebenarnya kita hanya masuk dari hulunya, tetapi ini akan menjadi gerakan yang menyeluruh kepada siapa? Kepada semuanya pihak yang selama ini berpikir bahwa kita hanya fokus konsentrasi pada 7 terpidana tanpa memahami alurnya. Kemungkinan besar ini hanya berbeda pandangan saja, dan berbeda pandangan itu jangan sampai kita harus berpisah. Kita tetap menjadi warga negara Indonesia yang mengedepankan persatuan dan kesatuan. Karena saya yakin bahwa besok atau lusa kita akan satu persepsi, satu perjuangan. Mungkin apa yang kami perjuangkan pada hari ini tidak sama dengan keinginan saudara-saudara, kami hormati. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jaringan dengan ocehan, ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Gaskan ini akan terus bersama dengan teman-teman semua, bukan hanya di kasus Vina Cirebon, tetapi ini awal gerakan dari Gaskan, gerakan suara keadilan netizen. Ini awal, wasilahnya adalah kasus Vina Cirebon. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kasus-kasus lain kita angkat, kita viralkan. Kalau memang udah mentok, maju salah, mundur salah, kita sudah ngelak kiri kanan mencari kebenaran, tetapi kita selalu di follow up dengan kekuatan-kekuatan superpower, maka kedaulatan netizen lah yang harus turun tangan, mengambil langkah-langkah, di mana langkah-langkah itu adalah melekat pada badan kita semua, yaitu kita boleh menyuarakan pandangan, boleh berkumpul. Ini negara demokrasi dan setiap warga negara mempunyai hak untuk melaksanakan namanya demonstrasi atau aksi damai. Karena itu hak konstitusional yang negara berikan kepada kita dan itu hak kita. Sekarang ini memang Gaskan fokus kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ya, itu menjadi fokus kita, konsentrasi kita sekarang. Tidak berarti kemudian kalau misalnya Bang
Firdaus punya kasus yang lain, Kak Sylvia punya kasus yang lain, semuanya teman-teman pengacara yang ada di Gaskan punya kasus yang lain. Kemudian kita mau menjudge bahwa mereka itu menumpangi Gaskan, sama sekali tidak ya. Sudah dijelaskan tadi berulang-ulang sama Bang Faktual, Gaskan itu adalah perjuangan murni tanpa ditunggangi, tanpa ada tendensi kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan apapun itu juga, tetapi kita berjuang secara murni. Dalam hal ini yang paling pertama adalah perjuangan terhadap 7 terpidana kasus Cirebon, dan kemudian juga pengungkapannya secara transparan, dan berikutnya adalah mungkin hal-hal lain, kasus-kasus lain pada saat itu disampaikan bahwa kita akan terus memperjuangkan hal-hal yang seperti ini. Kalau memang ternyata dalam secara analisa itu masuk ke dalam analisa kita bahwa itu perlu atau wajib untuk kita perjuangkan. Tetap kami berkumpul dengan damai dan tentram di gerakan Suara Keadilan Netizen ini. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat, tidak perlu khawatir, kami tetap murni perjuangan Gaskan untuk membantu mensupport pembebasan 7 terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Semangat Gaskan. Jadi saya memperjelaskan kepada seluruh teman-teman sebagai koordinator umum di Gaskan ini, saya mempertanggungjawabkan pergerakan ini lahir dan batin, bahwa ini tidak ada. Hanya saja secara kebetulan Kasil juga ditanyakan oleh wartawan perihal kasus yang dia tangani, dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Gaskan, saudara-saudaraku semua. Dan itulah indahnya di Gaskan ini. Banyak perbedaan-perbedaan di antara kita, begitu pula dengan para praktisi hukum. Mungkin teman-teman tahu, teman-teman lamanya Faktual ya. Bagaimana Faktual kalau buka komal, bikin komal, terkadang para praktisi hukum saling berdebat satu dengan yang lain. Praktisi hukum dengan aktivis berdebat, tetapi lewat Gaskan ini kita betul-betul berkolaborasi di dalamnya, saling kumpul, saling berdiskusi, saling menyampaikan pandangan dan pendapat. Kami semuanya saling memeluk. Jadi tidak ada hal-hal kalau kami dibayar. Ini saya berbicara begini karena saya sudah capek. Selama ini saya diam dengan menghadapi tuduhan kalian yang berlebihan. Saya diam selama ini karena saya menganggap sudah tidak penting bagi saya. Saya diam selama ini karena menurut saya ini adalah cuma sekedar perbedaan saja. Tetapi semakin saya diam, maka semakin teman-teman juga liar untuk bernarasi dan mendikte seakan-akan apa yang saya lakukan beserta teman-teman seakan-akan sesuatu yang hina. Tidak, saudaraku. Percayalah, kami rakyat Republik Indonesia cinta terhadap penegakan hukum. Kami sayang terhadap kepolisian, kami sayang kejaksaan, dan juga kami sayang kepada kehakiman. Maka kami bergerak berdasarkan hati nurani. Dari mana uangnya? Donaturnya Allah. Siapa yang menunggangi? Allah yang menunggangi. Jadi seperti itu saudara-saudaraku semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Jika masih ada saudara-saudara yang bernarasi negatif tentang Gaskan ini, maka seyogyanya saudaraku silakan minta nomor WhatsApp saya. Kita berdiskusi atau datang ke sekretariat Gaskan, yaitu di Jalan Kenanga 2, Depsos 3, nomor 24. Saya tunggu di sini saudara-saudaraku, kita berdiskusi. Saudara-saudaraku semua, percayalah saya sebagai koordinator umum ya, di Gaskan ini saya bertanggung jawab ya. Saya bertanggung jawab lahir dan batin. Percayalah, saya bertanggung jawab kepada keluarga 7 terpidana, keluarga almarhumah Vina. Saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab kepada seluruh saudara-saudaraku sesama netizen. Saya tidak akan pernah melukai saudaraku lewat pergerakan-pergerakan ini. Saya justru mengatakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memohon doanya, pergerakan ini jika sukses dan tercapai apa yang kita inginkan, maka percayalah
kesuksesan itu karena teman-teman semuanya. Karena teman-teman semuanya. Tetapi jika acara ini ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada hal-hal yang tidak baik, maka saya lah yang paling bertanggung jawab sebagai inisiator awal. Jadi itu tanggung jawab moral dan moral saya kepada seluruh saudara-saudaraku semuanya. Maka saya menyampaikan secara tegas, gaskan tidak ditunggangin. Gaskan berdiri tunggal dan fokus kepada kasus Vina Cirebon, bebaskan 7 terpidana karena mereka adalah anak-anak yang tidak bersalah dan anak-anak yang tidak berdosa. Nah, itulah mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada omongan saya yang tidak mengenakan, ada omongan saya yang tidak sopan. Mohon maaf lahir batin, karena itu di luar daripada pengetahuan saya, tapi percayalah niat saya berbicara baik. Jadi makanya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ucapan-ucapan saya, dan mudah-mudahan pergerakan kami ini dapat mendapatkan doa, dukungan dari teman-teman netizen. Kembali lagi saya menyampaikan bahwa kami tidak ada pengumpulan donasi. Kami gaskan ini juga tidak mengumpulkan yang namanya donatur mengumpulkan ya kayak begitulah ceritanya, pengumpulan dana, tidak. Tetapi kalau saudara-saudaraku ada yang mau ikut berpartisipasi di gaskan ini, ingin menyumbangkan sedikit hartanya untuk gaskan, saya ucapkan terima kasih. Tapi kalau teman-teman hanya sanggupnya doa tidak juga jadi masalah, saya juga mengucapkan terima kasih. Saya hanya menegaskan kami tidak ada yang namanya mengumpulkan uang atau apa bahasanya ya, mengumpulkan atau mungkin meminta donasi mungkin begitu. Jadi kita tidak ada, teman-teman semua. Saya pertegaskan hal itu. Sekian dan terima kasih, hormat saya kepada seluruh teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada semuanya, sehat-sehat semua dan jaga kesehatan.